Kalau disebut panca indera berarti ada dua panca indera gitu. Dua panca indera. Panca itu kan artinya lima. Iya. Seperti kita kan bau masakan ya. Itu kan ada wujudnya masakan. Oh, ini baunya masak ada sup. Bau yang tidak ada wujudnya. Nah, ini kan yang bisa mencium bau tanpa wujud. Ya. Kentut ya. Tapi kentut itu ada wujudnya. Iya. Ya itu indra yang satunya itu yang melihat kentut itu. Nggak ada wujudnya, tahu-tahu bau. Kalau kita masak sop apa kari ayam kan tahu itu baunya dari sop. Ya, ada bau yang muncul dari alam metafisika. Dan ini hanya bisa dicium oleh penciuman metafisika. Gitu aja udah. Seperti ini enggak. Kalau kita kan biasa bisa bicara dalam hati itu indra yang halus apa ya gimana? Kita biasa itu semua sebutan. Sebutan saja sama dengan indra metafisika. Enggak kedengeran keluar dengan suara. Banyak orang yang enggak mengetahui membaca sketch. Nah, dan untuk mengetahui masalah itu ya tadi loh, ibaratnya bau masakan daun bau kentut. Ya, kentut pun ada sumbernya, ada pantat. Tapi ya kalau orangnya ngomong ya, kalau orangnya nggak ngomong aku nggak kentut, tahu-tahu makdus. Kalau sumbernya nggak jelas, itu berarti kan metafisika. Ya, kan nggak jelas sumbernya itu udah metafisika itu. Nggak jelasnya kan silite sopo sih kan. Nggak jelasnya kan silite sopo ini. Kan gitu. Tapi jelas bahwa itu adalah dari pantat gitu. Jadi sama, hanya dia kita gunakan untuk mencerap sesuatu yang ada di dalam dimensi metafisika. Seperti kalau dalam penglihatan itu bagaimana contohnya ya? Ini kan penglihatan nyata dengan mata nyata, terus dengan mata metafisika yang bagaimana? Kita melihat yang tidak nampak, bukan yang tidak nyata, yang tidak nampak. Semacam melihat hantu. Kalau itu hantu ada, kalau nggak ada berarti dia hanya halusinasi. Halusinasi saja. Iya. Jadi harus kita teliti, apa yang kita lihat belum tentu ada. Jadi apa yang nampak belum tentu dia ada. Apa yang tidak nampak belum tentu dia tidak ada. Jadi yang kelihatan nampak-nampak ini sebetulnya juga bisa tidak ada. Tidak ada. Misalnya gelap. Gelap Ya. itu kan bisa dialami oleh orang. Itu tidak ada. Sakit, ya kan? Itu tidak ada. Kematian itu juga nggak ada. Siang dan malam itu nggak ada. Tapi kan nampak ada. Ya, sebutan saja itu. Dia nampak ada. Dia nampak, tapi tidak ada. Nah, di sini. Tapi ada yang tidak nampak, tapi dia ada. Nah. Ya, ini contohnya apa ini ya? Contohnya apa ini? Ya contohnya rohnya sampai ya. Sampai nih sok ngomong mergo apa? Mergo sing gak ketok. Sampai coba sing gak ketok iku gak ono iso ngomong. Ya semacam ruh ini termasuk yang tidak nampak. Ya yang membuat sampai bisa berbicara karena ada yang tidak nampak, bukan sekedar saraf dalam pikiran kita menggerakkan diri kita. Saraf kita ini hanya alat saja, ada penggerak yang di luar saraf. Kalau orang menganggap bahwa saraf yang menggerakkan semua gerakan kita itu orang goblok. Saraf itu hanya alat, dia bergerak karena ada penggerak. Ya, penggeraknya ruh itu tadi. Ya, ada yang lebih apa? Sub lagi, lebih sub dari ruh. Apa itu ya?
Ya di bawahnya ruh. Kalau ruh sudah nggak menggerakkan apa-apa lagi. Jiwa. Ya bos itu, kalau bos masih kerja namanya bukan bos. Berarti jiwanya ini. Nah, iya. Kalau bos masih kerja namanya bukan Bos. bos. Jadi yang namanya Tuhan itu nggak bekerja apa-apa. Kalau masih bekerja namanya bukan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan bukan Pencipta. Nah, kalau Ya. Tuhan masih menciptakan berarti masih kerja dia, bukan Tuhan itu namanya. Berarti Tuhan itu bukan sang pencipta. Bukan. Kalau pencipta Apa yang itu kerja? namanya Tuhan itu bekerja. Bekerja. Iya. Mencipta itu kan bekerja. Iya. Terus yang menciptakan alam raya ini siapa ya? Kan kebanyakan dikatakan Tuhan. Nah masalahnya kan orang nggak tahu apa yang disebut ciptaan. Yang disebut ciptaan itu mana? Ya misalnya bumi, langit, planet dan segalanya itu kan ciptaan Tuhan. Iya, oh, itu kan sebutan-sebutan yang orang tidak tahu apa yang disebut. Dan sebetulnya terjadinya bagaimana alam Nah raya? itu juga itu termasuk off the record. Beda. Kalau Alurnya direkod beda, sih. Pak. Bukan begitu, ada rahasia-rahasia yang tetap yang jaga. Iya. Bukan berarti yang pelit terhadap pengetahuan ini. Kolot gitu ya. Nah, bukan. Karena kalau pengetahuan ini dibuka, Maka kacau. bukan kacau. Setiap orang bisa ngaku seolah-olah sudah spiritual, padahal baru mendengar katanya. Masih katanya. Loh iya, kan enak kula kok Dan katanya. lagi kalau menurut orang-orang sana itu bocor. Sana itu bocor alami. Seolah-olah dia ngalami sendiri padahal baru dengar. Dan nah ini ada rahasia-rahasia yang tetap yang kunci agar yang bisa tahu dia ngomong dapatnya dari mana. Kalau Ya. dia benar-benar seorang spiritualis yang ajak bicara ke tingkat yang paling dalam dan ternyata dia nggak mampu, berarti belum. Baru katanya. Belum mencapai tingkat Iya, spiritual. kalau yang bocorkan mereka akhirnya bisa dah dengar. Sebetulnya banyak kata-kata yang sudah yang bocorkan. Barangkali banyak orang yang sudah Iya, betul. menyadap dari apa yang yang katakan. Iya. Tapi nggak apa-apa, mereka hak siapapun juga untuk mengetahui ini. Tapi kalau mereka sadar, ya harusnya berterima kasih pada yang Memberitahukan. Tapi kadang-kadang ngaku sebagai yang dapat. Karena yang semacam ini kan hasil perjalanan yang cukup. Iya, betul. Loh iya, seorang Rockefeller Waduh. untuk mendapatkan apa? Bisa menciptakan lampu ini, nggak tahu mungkin yang menciptakan lampu ini namanya Tesla. Edison. Ya macam-macam ya, saling-saling mendukung. Edison belum kawan. Kalau salah gulung di 96.000 kali nggak jadi lampu ya. Jadi memang harus ada yang untuk dijabarkan dan ada yang untuk disimpan. Ya seperti itu. Karena pendengarnya tidak Lah, Bukan pendengarnya berbeda-beda. Justru dengan adanya pencerahan ini agar tidak berbeda. Tapi semua yang sampai dapatkan lewat pendengaran itu masih wacana. Belum Dan praktek masalahnya Pak ya. belum praktek, belum mendapatkan sendiri. Padahal yang selalu mengatakan pada orang-orang, ya, seberapa banyak kita punya ilmu pengetahuan. Ya. Jadi orang yang kaya akan ilmu pengetahuan tuh bukan karena dia banyak pengetahuan yang dapat dari mana-mana. Orang yang disebut dengan kaya dengan pengetahuan adalah orang yang sudah apa? Tapi Mengalami. seberapa banyak pengetahuan yang sudah dialami. Oleh karena itu,
katakanlah pada orang-orang yang lain pengetahuan yang sudah sampean alami. Jangan pengetahuan yang baru sampean dengar. Nanti judulnya katanya Hah? harus mengalami. Ya, kalau semua orang bisa ngomong dari yang didengar lah, pinter kabeh. Itu namanya keminter. Ini jenenge apa? Keminter. Kulaan. Kulaan. Heeh. Iya. Kulaan. Kulaan dhisik. Iya, kulaan bisa dari dodolan. Harusnya kan bertani ya. Harusnya bertani. Harusnya menanam sendiri, Iya. jual lagi. Nah, ini lewat kulaan. Oh. Baru mendengar sudah dia. Seolah-olah sudah mengalami, pernah mengalami, padahal baru mendengar saja. Akhirnya orang akhirnya seperti hadis. Seperti hadis ya. Tahu hadis yang disampaikan dari satu pendengar kepada pendengar yang lainnya. Saya mendengar dari si A mendengar dari si B, si B mendengar dari si C. Sampai akhirnya mendengar dari si yang Wildo misalnya gitu kan. Nah, rentetan pendengar ini kalau dalam hadis disebut para perawi. Sedangkan yang disampaikan itu namanya sanad. Nah, kita jangan seperti itu. Kalau zaman sekarang kan bisa lihat langsung sumber utama ya. Lewat video. Ya kalau ingin lihat langsung kalau ingin lihat ke sumber utama, ya datang praktek. Karena semua pengetahuan yang dia katakan ini dari kenyataan yang sebenarnya, bukan dari otaknya dia, bukan dari pemikirannya dia, bukan dari panemune dia, tapi dari kenyataan yang sebenarnya. Perjalanan yang alami. Sampean bisa menyebutkan api itu panas, mergo sampean tahu nyekel geniku panas, ya kan? Api itu panas itu bukan pendapatnya sampean, bukan penemunya sampean, bukan katanya sampean. Api itu memang panas, sampean mengalami sendiri. Maka semua yang dia katakan bukan dari dia, yang hanya menyampaikan aja. Makanya kenapa para nabi disebut para penyampai saja? Karena yang dia katakan bukan dari dirinya, bukan dari pikirannya, dari kenyataan yang sebenarnya. Jeru-jeru mbah ini mbah. Daging kah apa mbah? Oh temenan. Gak ono balume mbah. Daging enak ya. Kandang. Gak ada. Iya mbah ya. Hari ini tadi. Aku Arab enggak. Loh Bang, Ah. tapi maaf ya, tapi banyak orang yang keliru masalah ini. Seperti jagat cilik, jagat gede. Ya. Nah, sebetulnya kalau yang menurut saya alami di badan ini jagat yang besar sebetulnya. Apa betul begitu, Pak? Kalau kita bisa mencapai itu, karena di jagat yang besar, di jagat yang kecil ini, kalau kita di dalam jagat yang kecil ini ada satu ruang, yang disebut hati. Di sana terletak kesadaran. Nah, kesadaran yang ada di dalam ruang ini bisa menampung kesadaran yang terbesar. Maka orang-orang yang ketempatan kesadaran yang besar ini yang disebut dengan para nabi, para rasul, para awak. Ya, dulu sih para budak. pernah sih kan apa ya? Nah. Ini sekedar cerita. Kayak alamnya orang yang sudah alam yang nggak ada gitu. Kalau tempatnya kan beda-beda di sini. Di sini, di sini, di sini. Kan gitu. Yang pernah saya Ya, hati yang paling utama. Ya, kata-kata hati pun tuh hanya nama.
Maka kesadaran terbesar ini tidak ada yang bisa menampung kecuali hati manusia. Tapi hati manusia yang bagaimana yang bisa menampung kesadaran tertinggi. Dan yang bisa menampung ya mereka yang sudah mendapat pencerahan yang Ya, pencerahan gunanya untuk apa? pencerahan kan karena untuk mengetahui hal-hal. Pencerahan itu gunanya untuk membersihkan hati. Kalau hati sudah bersih kan akhirnya bisa menerima. Iya, ibarat raja. Ibarat raja, hati kita ini istananya. Tapi di sana masih banyak barang-barang yang kotor. Ya. Apa layak seorang raja campur dengan barang-barang kotor di dalamnya? Wong sampean mikir utang yang dilepokno hati. Semua yang persoalan yang sampean hadapi, sampean simpan di hati semua. Apa nggak barang-barang kotor ini? Harusnya kan hati bersih dari semua persoalan. Duit disimpan di hati. Nah, duit hilang, hati ini lo hilang. Seperti ini Bang, kan ada kalimat Hah?